sini saya akan menjelaskan definisi dari Orientalisme, yang dimana Orientalisme adalah suatu pendekatan atau sudut pandang yang cenderung memahami, menggambarkan atau mengkaji budaya, sejarah, dan masyarakat Timur, khususnya bagian Asia dan Timur Tengah. Dari perspektif Barat, pendekatan ini seringkali mencerminkan pandangan dan stereotipik Barat terhadap wilayah-wilayah tersebut. Orientalisme merupakan suatu pemahaman, cara pandang, deskripsi, atau bahkan identifikasi Barat tentang dunia Timur dengan segenap kompleksitas budaya, agama, bahasa, ekonomi, maupun politiknya. Nah, selanjutnya pengertian dari Orientalisme menurut Edward Said. Edward Said adalah seorang intelektual, kritikus sastra, dan teoretikus postkolonial asal dari Amerika. Salah satu karya terkenalnya adalah buku yang berjudul Orientalisme, yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam karyanya ini, Said mengkritik cara Barat menggambarkan dan memahami Timur, terutama dunia Arab dan Islam, serta bagaimana Orientalisme telah digunakan sebagai alat legitimasi kolonialisme. Said juga menyumbang pada pengembangan teori postkolonial dengan mengedepankan pandangan bahwa representasi budaya Timur oleh Barat dapat menjadi alat kontrol politik dan ideologis. Ia berargumen bahwa Orientalisme tidak hanya merupakan penelitian ilmiah objektif, tetapi juga menciptakan gambaran stereotipik dan konstruksi kekuasaan Barat terhadap Timur. Dengan demikian, Edward Said dianggap sebagai orientalis dalam artian kritik terhadap pandangan Barat terhadap dunia Timur. Edward Said mendefinisikan Orientalisme sebagai suatu kerangka pandang atau sudut pandang Barat terhadap Timur, yang tidak hanya mencakup penelitian akademis, tetapi juga berbagai aspek seperti sastra, seni, dan media. Dalam bukunya Orientalisme, Said menyoroti bagaimana Orientalisme tidak hanya menggambarkan Timur secara objektif, tetapi seringkali menciptakan stereotipik, konstruksi imajiner, dan pengetahuan yang dapat diarahkan untuk menekankan peran Orientalisme dalam pembentukan identitas dan kebijakan kolonial, serta menentang cara pandang yang paternalistik terhadap budaya-budaya non-Barat. Edward Said dalam karya monumentalnya Orientalisme setidaknya telah mendefinisikan Orientalisme ke dalam beberapa pengertian, yakni yang pertama, Orientalisme merupakan suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologis antara Timur dan hampir selalu Barat. Kedua, Orientalisme merupakan suatu lembaga atau sarana untuk berurusan dengan Timur dengan membuat pernyataan tentangnya, mewenangkan pandangan tentangnya untuk mendominasi, menata kembali, dan menguasai Timur. Yang ketiga, Orientalisme merupakan keseluruhan jaringan kepentingan yang berkaitan dengan setiap kesempatan untuk memperbincangkan entitas Timur. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai lahirnya Orientalisme hingga hadirnya pemikiran tokoh Gibbs dan Masignon. Salah satu tokoh orientalis yang juga dikatakan sebagai tokoh yang berbeda kajiannya dengan Orientalisme klasik
adalah salah satunya mereka adalah Gibbs dan Masignon. Gibbs atau yang sering dikenal sebagai Hamilton Alexander Ruskin Gibbs. Gibbs merupakan seorang tokoh orientalis Inggris. Nama lengkapnya adalah Hamilton Alexander Ruskin Gibbs yang lahir di Iskandaria, Mesir pada 2 Januari 1895 dan meninggal pada 22 Oktober 1971 di Oxford. Ia mempelajari Timur dengan cara yang lebih holistik dan mendalam, tidak mendasarkan penyimpulan yang tergesa-gesa, dan mengkaji wilayah ketimuran, tepatnya Islam, dengan lebih mendalam. Walaupun ia dianggap telah mengkaji Timur secara lebih mendalam, tapi upayanya ini tetap dicurigai oleh Edward bahwa ia masih memiliki pemikiran dengan upayanya menundukkan Timur terhadap Barat. Tetapi perbedaan mendalam dari orientalis klasik dengan Gibbs ini, ia lebih mengkaji Timur, tepatnya Islam, dengan lebih mendalam, baik dari segi bahasa, sejarah, sastra, bahkan praktik-praktik keagamaannya. Semua ia pelajari dan dalami sebagai bentuk bagaimana ia bisa menguasai Timur itu sendiri. Harus dipahami oleh para orientalis termasuk Gibbs, Timur tetap dipandang harus diletakkan sebagai entitas yang rendah dan sebaliknya. Di saat yang sama, citra Barat perlu terus ditingkatkan. Sebagai implikasinya muncul gagasan-gagasan semisal ketidakmampuan Timur untuk berdagang dan untuk mengatur ekonomi secara rasional, hingga gagasan-gagasan tentang Islam dalam hubungannya dengan Kristen dan Yahudi yang harus terus dipandang oleh para orientalis sebagai suatu tipe dari sebuah kebudayaan Timur yang sangat mencemaskan dan mengancam eksistensi Barat, Kristen serta agama-agama lain. Maka Islam harus diperlakukan tak lebih sebagai suatu agama yang tidak harus disajikan dengan citra yang begitu menakutkan. Semua dilakukan semata-mata agar ancaman-ancaman Timur tetap terhadap Barat yang sudah mulai terasa pasca Perang Dunia Kedua dapat segera diatasi secara sistematis. Pemikiran Gibbs secara spesifik tentang Islam. Said menuturkan, Gibbs memiliki pandangan yang diadopsinya dari pemikiran McDonald. Pertama, bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang koheren. Sistem tersebut dikoherenkan oleh doktrin, metode praktik keagamaan, dan gagasan tentang tatanan masyarakat, dan bukan oleh masyarakat itu sendiri yang mengatur hidupnya dengan sistem tersebut. Pandangan ini sepenuhnya benar. Al-Quran bahkan dengan tegas menyebut jati dirinya sebagai teks yang universal. Ini artinya tidak ada satupun di dalam teks otoritatif itu yang tidak disinggung, dan setiap bagian dari diktum Al-Quran bersifat koheren, saling mengukuhkan, dan tidak adanya kontradiktif. Yang demikian karena Al-Quran merupakan kebenaran, dan seperti telah diungkapkan oleh Ibnu Rushd bahwa kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang lain, tetapi saling mencocokinya dan bahkan menjadi saksi atasnya. Selama ini, Islam tidak bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan epistemologis dan metodologis dalam memandang suatu objek. Pandangan ini setidaknya mewakili aspek mentalitas Timur, karena Islam dan Timur pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terlalu mudah percaya pada hal-hal yang gaib, hingga tidak mampu menyusun suatu sistem bagi hal-hal yang bisa dilihat. Dengan kata lain, seperti dikatakan McDonald, begitu mudahnya Timur Islam atau Islam dikuasai oleh suatu gagasan hingga tidak mampu melihat hal-hal yang lain. Akibatnya, Timur atau Islam
kata McDonald memiliki pandangan yang utuh tentang kehidupan dan tidak mampu memahami bahwa teori kehidupan harusnya meliputi semua kenyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Islam dan Timur tidak mampu menghadirkan sendiri sistem pengetahuan yang lebih duniawi oleh karena keterpakuan dan kecenderungannya pada persoalan-persoalan metafisis. Ini jelas berbeda dari watak barat yang sekuler. Menurut Said, pemikiran semacam ini tidak lain hanya untuk menunjukkan bahwa Timur atau Islam adalah berbeda dari barat, dan ini sesungguhnya lebih merupakan suatu pengulangan yang mencerminkan sejarah keputusan dari para orientalis dan sama sekali bukan kenyataan yang sebenarnya tentang Timur atau Islam. Padahal kata Said, tak seorang pun mengingkari fakta pencapaian luar biasa dari sains Islam, dan ketika manusia Timur dikatakan berbeda dari manusia Barat lantaran terlalu mudah dikuasai oleh suatu gagasan, tidak disadari bahwa orientalisme juga begitu mudah dikuasai oleh gagasan tentang perbedaan antara Barat dan Timur. Ketiga, konsekuensi dari watak Islam yang lemah seperti di atas, dan di saat yang sama kemudian Islam mengadopsi pula keilmuan maupun kehidupan Barat yang sekular. Gibb dan juga para orientalis lain kemudian melihat Islam sebagai sebuah superstruktur yang telah rusak oleh nasionalisme, agitasi komunis, dan waternisasi yang kesemua itu bersifat politis maupun oleh upaya-upaya Muslim sendiri untuk ikut campur dengan wewenang intelektualnya. Gibb menulis dalam sebuah artikelnya, Whether Islam sebagai suatu agama telah sedikit kehilangan kekuatannya, tetapi Islam sebagai penengah kehidupan sosial dalam dunia modern tengah disingkirkan. Di samping atau bahkan di atas Islam, kekuatan-kekuatan baru tengah mengerahkan dan memaksakan kekuasaannya yang kadang bertentangan dengan tradisi dan ajaran-ajaran sosial Islam. Dengan kata lain yang lebih sederhana, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. Sebelum saat ini, orang Muslim sudah terbiasa tidak memiliki kepentingan atau fungsi politik. Begitu pula mereka begitu sulit menjangkau literatur-literatur yang ada kecuali literatur keagamaan. Mereka juga tidak mempunyai perayaan-perayaan dan kehidupan komunal kecuali yang berhubungan dengan agama. Bahkan sangat sedikit atau bahkan tak seorang pun dari mereka yang melihat dunia luar kecuali dengan kacamata agama. Konsekuensinya bagi mereka agama berarti segala-galanya. Namun demikian situasi berubah pada saat ini. Kini lebih-lebih di negara yang telah maju, kepentingan telah meluas dan kegiatan-kegiatan orang Muslim tidak lagi dibatasi oleh agama. Mereka juga dihadapkan pada masalah-masalah politik. Mereka membaca atau orang-orang membacakannya pada mereka segudang artikel mengenai beragam masalah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan sudut pandang keagamaan nyaris tidak dibahas sama sekali. Masalah-masalah yang ada diputuskan dengan prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda, itu tentu tidak bisa memungkiri apa yang dikatakan Gibb. Di tengah era imperialisme Barat yang menghancurkan hampir seluruh dunia Islam, ada banyak sekali kaum intelektual yang dengan terpaksa mengakui segala apa yang datang dari luar untuk kepentingan-kepentingan politis yang sebenarnya tanpa disadari. Apa yang dikatakan Gibb tidak bisa disalahkan begitu saja. Pun demikian tidak juga sepenuhnya bisa dibenarkan bahwa Islam tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang terlalu asketis. Itu benar. Islam merupakan agama yang lengkap dan utuh yang memberikan tempat kepada jenis penghayatan keagamaan, aksoterik, dan esoterik sekaligus. Memberikan tekanan kepada salah satu dari dua aspek tersebut justru akan menghasilkan kepincangan dan menyalahi prinsip keseimbangan dalam Islam.
Tetapi, apabila dikatakan bahwa mistisme hanyalah efek persentuhan peradaban Islam dengan dunia luar, ini tidak benar. Tanpa pengaruh dari luar pun, sebetulnya kemunculan mistisme di dalam Islam memiliki kemungkinan yang cukup kuat. Ada banyak sekali ayat dan hadis yang mendukung faham dan praktek mistisme. Louis Massignon merupakan seorang orientalis yang terkenal dan memiliki intelektual yang tinggi, menguasai berbagai bahasa, keluasan belajar dalam mengkaji Timur, terutama kajian tentang Islam dalam konteks khusus dengan disiplin ilmu yang benar-benar ia dalami. Louis Massignon pernah juga menjadi penasehat pada Departemen Koloni Perancis untuk Afrika. Selama di sana, ia banyak berusaha mempengaruhi rakyat Afrika agar menerima niat baik politik Perancis di wilayah itu. 3 landasan kolonialisme kala itu adalah gold, God, and gospel. Louis pun berusaha memasuki misi Kristen pada program-program pemerintah Perancis di tanah jajahannya. Louis Massignon meninggal pada 32 Oktober 1962. Ia juga menaruh perhatian besar pada gerakan menantang ketidakadilan termasuk di Indonesia. Louis berpihak pada nasib perempuan Islam dan gerakan feminisme yang marak di dunia Islam, dan ia juga pernah terlibat dalam penerjemahan surat-surat R.A. Kartini dalam bahasa Perancis. Kemudian ada beberapa kontribusi dan pencapaiannya yang menonjol, meliputi yang pertama Al-Hallaj. Kajian Massignon dalam bentuk buku kecil ini membantu mendapatkan gelar diploma pada kajian tinggi di Sorbonne, Universitas Paris, bagian ilmu-ilmu agama. Yang kedua ada Sufisme. Massignon menunjukkan bahwa Sufisme bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga ada kosakata teknikal. Louis Massignon menaruh perhatian besar pada gerakan menantang ketidakadilan termasuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, pemikiran Louis Massignon. Cendekiawan Massignon adalah tokoh orientalis dengan deretan tertinggi di Perancis dan berkaitan dengan hubungan gereja Katolik dengan Islam. Yang kelima, mahasiswa Islam. Sebagai mahasiswa Islam, Massignon mengikuti Kongres Orientalis Dunia ke-14 pada waktu itu diadakan di kota Aljazair bulan April 1000. Kita mungkin sudah banyak mengenal karya-karya para orientalis. Masing-masing dari karya tersebut menampilkan gaya yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dan tujuan pengarangnya. Namun, apa yang kita saksikan pada Gibbs dan Massignon benar-benar berbeda. Dengan cara yang mengesankan, kedua orientalis ini dapat menghasilkan halaman-halaman yang mampu merekapitulasi sejarah penulisan para orientalis barat yang telah saya sebutkan di atas. Yang telah saya sebutkan tadi. Karya-karya orientalis memiliki berbagai gaya genetik dan tipografi, akan tetapi Gibbs dan Massignon mampu memerasnya dalam keseragaman monografis yang luar biasa. Spesimen Timur, Sampel Oriental, Akses Timur, Unit Leksikografis Timur, serial-serial Timur, contoh-contoh Timur, semua ditulis oleh Gibbs dan Massignon berdasarkan analis diskursif dalam bentuk prosa linear, esai, artikel, ringkas, dan buku ilmiah. Bahkan pada zaman mereka, yakni sejak akhir Perang Dunia I sampai dengan permulaan tahun 60-an, secara radikal muncullah 3 bentuk karya orientalis, sekaligus ensiklopedia, antologi, dan catatan pribadi.